يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذا الذي ملأت قلبي محبته، هذا الذي سهرت من عقله مقلب. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذا الذي في يوم العرض هو شافعنا إذا استغاثنا به من شدة الوجل. بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ضرة الأنبياء يا روضة العلا يا ملجأ الغرباء يا سيد الرسل. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. Para hadirin jamaah Majelis Ta'lim Durratun Nasihin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dalam menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di malam yang mulia ini insyaallah kita akan memulai pembahasan dan kajian di dalam kitab Ayyuhal Walad. Ayo kita ambil keberkahan untuk membaca kitab yang mulia ini. Dia ada kitabnya, bisa lihat semuanya pada halaman 2 dengan baris pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullahu ila an Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala nabiyhi Muhammadin wa alihi ajma'in. I'lam anna wahidan minat talabati al-mutaqaddimin lazama khidmat al-syekh al-imam Zainuddin Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad. Kurang tuh Muhammadnya bin Muhammad ya, kan langsung bin Muhammad bin Muhammad 3 kali sama. Gak apa-apa kalau 2, yang penting bapaknya sebutin Muhammad
bin Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu ruhahu washtaghala bitahsili wa qiraatil ilmi alaihi hatta jama'a daqa'iqa al-ulumi wastakmala fadail an-nafsi thumma innahu tafakkara yawman fi hali nafsihi wa khatara ala balihi wa qala inni qara'tu anwa'an minal ulum wa saraftu ray'ana umri ala ta'allumiha wa jam'iha wal ana yanbaghi li an a'lama ayya nau'iha yanfa'uni gadan wa yu'annisuni fi qabri wa ayyuha la yanfa'uni hatta atrukahu wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa darajat. Kullu baitin anta sakinuhu laysa muhtajan ila surji. Wa bika ar-rahmanu min dhalamin kana kalujaj ya Rasul Allah salamun alayka ya Rasul Allah jud karaman wa aghith bil ghaith wal faraj. Allahumma salli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharaini amin radhiyallahu ta'ala anhu. Memulai karangan kitab ini dengan mengucapkan dan mengambil keberkahan dari basmalah, kemudian beliau melanjutkan kembali dengan hamdalah. Yang mana kitab ini bernama Ayyuhal Walad. Artinya mengajak, bicara, memanggil, menyeru. Karena ayyu di sini harfu nida di dalam nahwu, memanggil, wahai seorang anak. Yang mana pula al-walad itu dalam bahasa Arab memiliki arti baik anak itu laki atau perempuan. Jadi kitab ini bukan sekedar hanya dipakai dan diterapkan bagi mereka anak-anak laki, juga diterapkan juga untuk anak perempuan. Kalau laki mengkhususkan zakar atau ibnun atau anak. Kalau perempuannya bintun, tapi kalau meliputi semuanya disebut walad. Nah ini alhamdulillah kita mengambil keberkahan di kitab yang mulia ini yang dikarang oleh Imam Besar Hujjatul Islam Abi Muhammad Al-Ghazali. Selanjutnya wal aqibatu lil muttaqin. Itu dia udah. Kebahagiaan di hari kesudahan. Jadi bahagia di hari kelak. Buat siapa? Lil muttaqin. Orang yang bertakwa. Berarti
Orang yang tidak bertakwa nggak bakal dapat kebahagiaan. Semoga Allah jadikan kita termasuk orang yang bertakwa. Tapi bertakwa itu nggak mudah. Takwa itu ya suatu hal yang amat mahal dan sulit, melainkan mereka yang mendapat taufik dan hidayah dari Allah. Sehingga banyak definisi dari takwa, di antaranya yang kita tahu ya, imtithal awamirillah wajtinab nawahihi zahiran batinan mastishari ta'zim wal haibah wal rahbah minallah. Itu di kitab Nasr Diniyah itu tarifnya. Ali karramallahu wajhah memiliki pula definisi yang berbeda. Kalau seorang sudah terpenuhi 4 syarat, maka dia termasuk orang yang bertakwa. Pertama, al-khauf minal jalil, takut kepada Allah. Siapa orang yang takut sekarang? Tidak ada yang bisa memisahkan kita dan maksiat melainkan takut. Itu pentingnya. Gimana kita dapat takut? Ya ngaji di majelis taklim, dibuka semuanya, diajarkan. Maka yang pertama dari kriteria orang bertakwa, al-khauf minal jalil. Dia takut kepada Allah. Yang kedua, wal amal bitanzil, mengamalkan semampunya dengan apa yang Allah firmankan dan hadis Rasulullah SAW sabdakan, semampu dia amalkan. Dia amalkan. Takut, amalkan. Yang ketiga, qanaah bil qalil, merasa cukup dengan sedikit. Udah cukup. Yang ada aja kita belum syukurin. Udah makan, 1 piring cukup gak? Cukup sih anak muda ya. Lagi kebuli lagi. 1 nampan sendirian juga gak cukup. Ya. Nah, wal kanabil, rasa cukup dengan sesuatu yang sedikit. Bisa dia mengamalkan ibadah, udah cakep. Kanabil. Dan yang keempat, wal istiqdad di yaumir rahil, mempersiapkan bagaimana kita menyongsong hari kelak, yaitu alam akhirat. Gimana kita menyongsong? Dengan apa amal yang kita lakukan? Maka 4 itulah kriteria dari definisi yang dituturkan oleh Imam Ali karramallahu wajhah. Wassalatu wassalamu ala nabihi Muhammadin, dan selawat dan salam harus, selawat dan salam harus kita pakai. Nggak boleh kita selawat sama Nabi cuma selawat doang, nggak bisa. Kita ucapin Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, nggak boleh. Pakai wasallim. Karena itu perintah yang Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Selawatlah kamu dan berilah salam. Nggak boleh hanya kita ucapin Allahumma sholli Muhammad tanpa ngucapin wasallim. Wa alihi ajma'in, dan keluarga beliau termasuk di dalamnya adalah anak keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'lam anna wahidan minat talabatil mutaqaddimin. Nah, ini dia. Antum yang hadir di sini insyaallah termasuk golongan dapat predikat penuntut ilmu. Penuntut ilmu enggak sembarangan. Enggak sembarangan, mulia, tinggi derajatnya dia. Sampai apa? Malaikat sebelum kita keluar dari rumah kita, Nabi menyatakan innal malaikata la tabau ajnihatiha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat itu membentangkan sayap-sayapnya untuk penuntut ilmu. Mereka ridho dengan kerjaan si penuntut ilmu tersebut. Malaikat lagi bangga sama kita. Itu penuntut ilmu, ya. Nah, ini disebutkan anna wahidan minat talabatil mutaqaddimin, bahwasanya salah satu murid dari para murid terdahulu lazama, senantiasa melazimkan khidmat syekh, layanin guru. Kerjanya begitu. Ini kan kalau kita enggak, ilmu dulu yang kita cari, khidmatnya kagak. Makanya keberkahan sedikit demi sedikit tertarik. Lantaran apa? Enggak ada khidmah. Melayani gurunya luar biasa. Maka banyak para ulama sampai menyuruh kita, apa Imam Syafi'i menyatakan, mendingan ya aku nuntut ilmu belasan tahun. Katanya mendingan aku belajar adab khidmat sama guru puluhan tahun, lalu cuma setahun 2 tahun belajar sama guru. Selebihnya melayani guru. Sampai beliau menyatakan Imam Syafi'i, ij'al ilmaka milhan wa adabaka daqiqah.
Jadikanlah ilmumu itu seperti garam, sedangkan adab kamu seperti tepung. Bikin adonan banyakkan garam apa tepungnya? Tepungnya banyak, jangan garamnya asin dibuang. Orang nuntut ilmu begitu, belajar aja tapi nggak layanin guru. Ada begitu orang. Sebagian para menuntut ilmu begitu. Dia hanya nuntut ilmu, ambil ilmu, tapi nggak tahu kebiasaan gurunya apa yang gurunya butuhin. Bukan guru butuh sebenarnya sama dia, enggak. Dia yang harusnya butuh sama gurunya. Tanpa dipikir lagi, apa sih guru maunya nih? Guru sedang apa? Tuh begitu. Maka disinilah keberkahan bakal terlihat bagi mereka yang menuntut ilmu dengan melayani guru. Sir beda. Orang berkah itu beda. Ilmu di mana-mana, tapi sir sama guru itu yang mahal. Sampai saking di antara mereka fanatik pada guru. Kita fanatik sama guru nggak apa-apa. Bagus itu, fanatik sama guru. Tapi nggak boleh kita meremehkan guru lain, nggak boleh. Kita fanatik sama guru, nggak apa-apa. Ma ba'dallah wa rasuli ila syekhi. Misal begitu, nggak apa-apa, bagus itu. Tidak ada sandaranku setelah Allah dan Rasulullah melainkan guruku. Musuhnya begitu. Banyak nyari guru-guru kemana-mana, khidmat kagak ada. Kita nggak ada di hati guru kita. Ya. Sampai siapa? Cerita Syekh Ali bin Abdullah Baras yang kita baca Ratibul Qattas. Ini Syekh Ali bin Abdullah Baras emang kerjaannya ngelayan gurunya. Beliau belajar oleh Al-Imam Lutbil Anfas Umar bin Abdurrahman. Ini kerjaan beliau ngapain? Nyapu, ngepel, urusin kebutuhan Habib Umar, begitu aja. Apa yang terjadi? Ketika beliau lagi nyapu, beliau lagi ngepel, tiba-tiba datang Sayyidina Khidir alaihi salam. Ya, datang Sayyidina, bukan Bang Udin, bukan. Ada Bang Udin. Sayyidina Khidir datang kepada beliau. Dia lagi nyapu. Kemudian Sayyidina Khidir mendekati itu Syekh Ali. Lalu ditanya, "Ya Ali, amat ta'rifuni?" Ente enggak kenal aneh. Siapa nih aneh? Maka dijawab oleh Syekh Ali, "Na'am, araftuka. Ana tahu ente. Anta Abul Abbas Al-Khidir." Oh, Abu Abbas Khidir. Sambil nyapu dia. Sambil Sayyidina Khidir, ya Allah, kita minta apa aja tembus langsung. Ya, mau punya mobil, mau punya rumah, apa aja kita minta, bobul semuanya itu Sayyidina Khidir alaihissalam. Dan gak sembarangan orang ketemu Sayyidina Khidir. Model-model kita sih yang masih demen tadi itu kebuli satu nampak susah. Ya, Sayyidina Khidir gak sembarangan. Ini Syekh Ali lagi nyapu, tiba-tiba datang. Maka ditanya, "Ini matas aluni, ente kenapa nggak minta mana semuanya? Ayo minta." Apa yang disebut oleh Syekh Ali bin Baras tuh yang kita baca tuh, biar kita tahu tuh sejarahnya. Beliau menyatakan, ya, "Inna syekhi qad agnani anka." Ane punya guru telah mencukupkan aku dari kamu. Udah cukup, nggak perlu lagi aku minta. Walam yabqa li hajatun alaik. Satu hajat pun nggak aku butuh meminta kepada kamu. Hajat gak aku butuh. Kenapa? Karena ada ku. Ini yang penting melazimkan guru. Makanya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pengarang Siftud Duror, mendapatkan kemuliaan beliau lantaran beliau selalu memiliki ta'alluq, memiliki hubungan yang erat dan kuat kepada guru beliau Al-Imam Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Sampai disebut, kalau kalian mau tahu bagaimana Habib Ali kepada gurunya, maka kalian lihatlah orang yang mayit ketika dimandiin oleh si pemandinya. Kita kalau mati, ya, yang mandiin kita, udah terserah ya. Mau pakai air panas, kita bakal gerak gak? Bakal ngeluh, "Oh pakai air panas sih?" Kita dimandiin pakai air dingin, air panas mendidih, nggak ada ngeluh. Mau di atas, mau di bawah, nggak terserah. Maka kita pun cari guru nggak sembarangan. Cari guru nggak kayak ngambil gorengan asal nyomot.
Ya, gorengan kan bisa goreng. Kita asal nyomot begitu, nggak begitu nyari guru. Lihat dulu gimana adabnya, lihat dulu gimana sanat keilmuannya, gimana juga capeknya dia dalam menuntut ilmu, gimana ilmu zahirnya. Nggak sembarangan ilmu zahir, nahunya dia pelajarin, fikihnya dia dalemin, sorofnya dia kaji, mantik, balaghah semuanya dia udah kuasain. Nah itu di samping dengan adab dan akhlak yang dia kedepankan selalu, itu yang dijadikan sandaran, itu yang kita jadikan qudwah suritlah. Nah ini termasuk beliau. Lazama khidmat Syekh Imam Zainuddin Hujjatul Islam. Nah ini beliau ini seorang murid yang senantiasa melazimkan gurunya Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali bukan orang sembarangan. Ya. Beliau yang mana sudah dapat predikat Hujjatul Islam. Beliau memiliki predikat Hujjatul Islam, bukan orang-orang sembarangan. Sampai Imam Sya'bi berbicara, idza ikhtalafas sahabatu, ya, kalau seandainya berselisih para sahabat, fakhudh qaula imam atau fakhudh qaula Sayyidina Umar bin Khattab. Ambil ucapan Sayyidina Umar bin Khattab. Karena beliau itu sangat benar berhati-hati dalam memutuskan sesuatu. Dibalikin oleh Habib Ahmad bin Zal Habsyi, idza ikhtalafal ulama fakhudh qaula Imamil Ghazali. Kalau ada berselisih ulama, ada ucapan Imam Ghazali, ambil tuh ucapan Imam Ghazali. Karena para ulama menyatakan perbedaan ulama dunia dan ulama akhirat apa? Kalau ulama akhirat cinta Imam Ghazali. Kalau ulama dunia selalu mengkritik, selalu menjatuhkan dari karangan-karangan Imam Ghazali. Nah ini beliau Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu ruhahu, semoga Allah sucikan ruh beliau. Washtaghala bitahsil. Nah, lazama khidmat syekh. Ini kerjaannya melazimkan, melayani guru, lalu menyibukkan diri untuk menuntut ilmu wa qiraatil ilmi alaih, dan membaca ilmu, ya, mempelajari ilmu kepada Imam Ghazali. Hatta jama'a daqaiqal ulum, sampai murid ini menghimpun, mengumpulkan ilmu-ilmu yang pelik, ilmu-ilmu yang luar biasa yang jarang orang tahu. Daqaiqul ulum. Wastakmala fadaila nafsi, dan dia telah menyempurnakan keutamaan jiwanya seperti ilmu, amal, akhlak. Dia udah punya semuanya itu. Udah punya mereka. Dia itu orang nih, ya. Yang minta Imam Ghazali sampai terbitnya ini kitab, dia udah punya semuanya. Udah ada ilmunya, ilmu zahirnya udah penuhi. Akhlaknya ada, amalnya ada. Tsumma innahu tafakkar yawman. Kemudian dia berpikir suatu hari fi hali nafsihi, pada keadaan jiwanya, wa khatara ala balihi, terlintas atas benaknya, wa qala, seraya dia berkata, ini qara'tu anwa'an minal ulum, ane udah membaca berbagai macam fan dalam ilmu, semua bidang ilmu ane udah baca. Wa saraftu ray'ana umri, ane telah habiskan masa-masa keemasan umurku. Itu masa-masa keemasan manusia, ya, di usia dia semenjak balik sampai 40, itu masa keemasannya. Untuk dia bisa ngapal, untuk dia begadang, untuk dia mencatat, untuk dia apa, itu masa keemasan. Nah dia ngomong begini, ana telah habiskan masa keemasanku untuk menuntut ilmu, ala ta'allumiha wa jam'iha, untuk menuntut ilmu dan mengumpulkan ilmu. Wal anyan bagili an a'lama, dan sekarang selayaknya untuk diriku mengetahui ayyanau ihayan fa'uni qadan, ya, model kayak gimana sih ilmu yang bakal membuat manfaatku di hari kiamat nanti, di alam kuburku. Wa yu'nisuni fi qabri, dan yang bakal menghiburku di dalam kuburan. Berarti apa maksudnya? Enggak semua orang alim bisa dijamin dia bakal aman di alam kuburnya. Nah, semua orang punya ilmu agama bisa terjamin di alam kuburnya, bahkan bisa jadi hujjatun alaih, hujjah yang memberatkan ketika dia punya ilmu, ya, tapi dia tidak mengetahui ilmu yang model gimana bakal manfaat buat dia. Nih contoh, ini kita ambil, kita belum dalam ilmu, alhamdulillah ada nih kitab, diarahkan untuk bisa kita jeli,
untuk kita bisa mawas diri mana ilmu yang pantas untuk kita cari. Wa ayyu halain fauni hatta atrukahu, dan model kayak gimana ilmu yang pantas aku tinggalin, udah nggak usah dah. Ya, udah ilmu yang begitu nggak pantas aneh, pelajarin nggak perlu. Sekalipun mungkin dipandang orang jadi baik, bagus, tapi menurut gurunya ini Ghazali, mana yang pantas aku ambil, mana yang nggak pantas aku ambil. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'udzubika min ilmin la yanfa'. Jadi ya Allah, aku berlindung kepada kamu berupa ilmu yang tidak bermanfaat. Fastamarrat hadhil fikrah, maka teruslah pemikiran ini berbentur dalam benakku, terus ini pemikiran. Gimana nih, ane udah belajar dalam ilmu, tapi ane nggak tahu mana ilmu yang bakal membuat ane jadi bahagia, bakal menghibur ane di alam kubur dan dapat mendapatkan kebahagiaan di akhir. Hatta kataba ya ila hadrati Syekh Hujjatul Islam. Nah, sampailah si murid ini menulis suatu surat kepada gurunya Muhammad Al-Ghazali, istiftaan, meminta fatwa, wasa'alahu, dan menanyakannya masail, beberapa masalah, wal tamasa nasihatan wa du'aan, dan meminta kepada beliau nasihat dan doa. Berarti apa? Nuntut ilmu nggak ada batas. Kita udah nuntut sama guru, jangan berhenti. Begitu. Sekalipun udah kita pelajarin ilmu, nah jangan putus silaturahim, jangan putus nasihatnya, jangan putus petunjuk dan arahannya. Sekalipun kita udah punya ilmu, kayak beliau. Beliau udah punya, udah bisa bikin maulid tiap malam. Udah muridnya banyak, umbul-umbulin kemana-mana udah. 1 kilo umbul-umbul bisa. Ya kan? Muridnya udah ribuan, tapi nggak putus nulis, nggak putus minta nasihat. Kalau wa in kana, nah setelah lagi beliau berkata, kemudian beliau berkata, wa in kana, sekalipun musannafatu Syekh kal Ihya wa ghairihi tashtamil ala jawab masaili. Nah, iya. Sekalipun karangan guruku ini telah menjawab dari sekian masalah yang ku lontarkan kepada guru. Sekalipun sudah ada sebenarnya dari karangan-karangan beliau, seperti apa? Ihya, kitab Ihya Ulumuddin Al-Imamul Haddad, apa yang ngomongnya? Ya, lau ba'atsallahu al-mauta lama ausaul ahya bima fil ihya. Kalau seandainya Allah matikan orang yang di alam kubur, Allah bangkitkan lagi orang yang kubur, ya, Allah hidupin lagi orang mati itu, maka pasti mereka akan mewasiatkan kita nih orang hidup untuk kita membaca kitab. Sampai Imamul Haddad beliau menyatakan lagi, tidaklah orang membaca kitab Ihya melainkan dia itu minal muhtadin, yaitu orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Tapi nggak boleh kita langsung baca begitu, ada tingkatannya. Imamul Haddad menyatakan pula, kalau kita mau baca karangan beliau, diutamakan pertama kitab Bidayatul Hidayah, kemudian naik lagi, menganjak lagi ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu Al-Arba'in Al-Asal. Naik lagi, tinggi lagi, baca Minhajul Abidin, karangan beliau. Nah, barulah membaca kitab jadi pelan-pelan. Nah, kita masih bocah, ya kan? Masih bocah, udah baca kitab Ayyuhal Walad aja. Ini Ayyuhal Walad juga karangan Imam. Jadi ini sebenarnya ya bukan karangan, tapi jawaban dari surat. Jawaban dari surat beliau tulis tuh karena muridnya, padahal bisa aja beliau sampaikan, ini udah ente baca kitab Ihya cukup dah. Ya, udah ente baca kitab Bidayatul Hidayah cukup. Tapi maksud si murid ini kenapa minta jawaban? Nah, diteruskan lagi nih. Ya. Lakin maksudi, akan tapi tujuanku an yaktuba syekh hajati, agar guruku ini menulis segala keperluanku fi warakat, di lembaran-lembaran, takunu ma'i muddat hayati, yang aku bisa pegang jadi sandaranku selama hidupku. Tuh, penting begitu memang. Kita sama guru tuh jangan lepas, minta wasiat, minta nasihat, tulis.
apa yang pantasnya Anda jalanin. Minta wasiat, kita pegang itu. Nah seperti inilah ya harapan si murid, biarpun kitabnya banyak, biarpun bisa menjawab segala permasalahanku, tapi Anda pengen ini karena tertuju kepadaku. Anda pengen dia jadi sandaranku sepanjang hidup. Masya Allah. Itu dia. Wa amal bima fiha. Dan aku akan mengamalkan dengan apa yang ada di dalamnya muddata umri insyaallah, sepanjang umurku insyaallah. Fayaktubu syekh hadhihi risalata ilaih fi jawabihi. Maka guru tersebut yaitu Imam Ghazali, sampai Imam Hasan Asyadzili menyatakan man arada hajah fa alaihi tawassal bil Imam al-Ghazali. Siapa orang yang pengen Allah gabulkan hajatnya, tawasul kepada Imam Ghazali. Ya, Imamul Haddad juga menyatakan rajulan, ya, ahaduhuma min ahlil batin wa ahlul zahir yaghbituhuma ahlul batin wa ahlul zahir. Ada dua orang yang mana salah satunya ahlul batin, yaitu yang terkenal orang-orang nggak sembarangan yang orang tahu. Yang kedua terkenal orang semuanya tahu. Tetapi membuat orang kagum, membuat orang cemburu, orang batin dan ahlu dhahir. Siapa itu? Keduanya yang sangat jadi orang cemburu dua, yaitu pertama Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani, dan yang kedua Al-Imam Ghazali. Ghazali terkenal dengan ilmu zahirnya, ilmu kitab falasifahnya, falsafahnya, kitabnya hebat-hebat. Kitab fiqihnya Al-Wajiz, ilmu zahirnya luar biasa. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani terkenal ilmu yang berkaitan dengan hati, yang berkaitan dengan ya akhirat dan sebagainya. Tapi dua ini yang sangat dicemburukan oleh orang semuanya. Itulah Sayyidi Syekh Abdul Qadir dan Imam Ghazali. Semoga Allah berikan keberkahan kita dan keberkahan dari kedua mereka itu dan orang-orang saleh. Baik, tubuh Syekh hadhihi risalah ilaih fi jawabihi, maka menulislah guru akan lembaran atau surat kepada orang tersebut di dalam jawabnya. Wallahu a'lam. I'lam ayyuhal walad. Sampai sini dulu ya. Wallahu a'lam. Rabbi zidna ilma warzuqna rahmah.